Assalamualaikum pemirsa Davika TV, Ramadan Sehat Davika TV hadir kembali bersama saya Iwan Suwardi di kesempatan hari ini. Dan tema kita hari ini adalah olahraga sehat selama berpuasa. Dan yang pasti di studio sudah hadir bersama saya Rahardian Eko Yudhistiro SOR AIFO. Ya. Beliau adalah seorang sport terapis, sport science CEO, owner dari Lampung Sehat Health Center Lampung Tengah. Halo Mas Tiro, apa kabar? Halo Pak Abi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan di bulan suci Ramadan ini, Mas Tiro, kita akan berbincang seputar olahraga sehat selama berpuasa. Ya. Kita langsung pertanyaan ke Mas Tiro. Oke. Mas Tiro, sebenarnya apa saja jenis olahraga yang cocok pada saat kita sedang berpuasa seperti saat ini? Ya, oke. Sebetulnya dalam keadaan kita berpuasa tentunya energi kita akan terbatas ya. Ya. Gitu. Sebenarnya di dalam konsep berolahraga itu ada beberapa konsep. Yang pertama adalah olahraga kardio, di mana untuk melatih jantung, paru, pembuluh darah. Nah, contohnya misalnya apa sih? Jalan, berenang, bersepeda ketika puasa, biasanya ngabuburit ya. Ngabuburit menggunakan sepeda misalnya selama 30 sampai 1 jam menjelang buka puasa. Kemudian bisa jogging gitu juga, atau jalan cepat itu bisa diterapkan ketika berpuasa. Nah, yang kedua itu adalah strength training. Strength training maksudnya? Ya, latihan penguatan Pak Abi. Jadi di mana kita memberikan treatment atau secara personal ya. Orang itu melakukan olahraga penguatan, misalnya kayak workout training, misalnya kayak straight leg raise, naik turun dan sebagainya, termasuk squat, apa namanya? Ya squat, nge-gym itu boleh. Oh. Itu masuk ke dalam kategori strength training. Tapi ketika puasa memang tidak disarankan untuk melakukan olahraga non aerobik alias anaerobik. Misalnya begini. Speed ya, yang sifatnya speed, yang membutuhkan energi atau gula yang banyak gitu ya, high power gitu ya. High power, misalnya lari sprint, kemudian kelincahan itu tidak disarankan ketika puasa. Jadi lebih ke intensitas yang ringan sedang aja. Jadi memang disesuaikan juga dengan kebiasaan dari olahraga masing-masing karakter ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya pada saat puasa boleh berolahraga. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nah, terutama untuk orang-orang yang obesity, yang gemuk. Nah, yang badannya gemuk ini bagus banget ketika berpuasa, kemudian memberikan treatment olahraga pada dirinya, misalnya menjelang buka atau menjelang sebelum sahur. Nah, itu boleh. Sebelum sahur? Iya, sebelum sahur, betul. Oh, justru sebelum sahur ya? Iya, sebelum sahur. Tapi kebanyakan dari kita pada saat kita puasa, olahraga itu setelah sahur ya? Atau istilahnya itu jalan JJS ya, jalan-jalan subuh ya kalau nggak salah. Istilahnya itu asmara subuh. Asmara subuh. Oke. Iya kan? Ya, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori aktivitas fisik, di mana jalan ya itu sebenarnya bukan termasuk olahraga. Jadi kategorinya masih dalam aktivitas fisik. Jadi aman ketika habis sahur, pasca sholat subuh, kemudian jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan subuh atau tadi asmara subuh, itu nggak ada masalah. Gitu. Oh, sebenarnya kalau jalan saja itu tidak masuk kategori olahraga, Mas? Yap, betul. Kecuali ada treatment yang memang diterapkan, misalnya jalannya selama 1 jam nonstop nggak berhenti. Mungkin berhentinya ketika ada rest, misalnya 1 menit di setiap pace-nya gitu misalnya. Kayak gitu gambarannya. Harus ada targetnya. Ya. Oke. Nah, terus Mas Tiro, di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini kan selalu orang ketika akan melakukan olahraga pasti akan berpikir bahwa nantinya ABCD seperti misalkan lemah, letih atau lesu, mungkin kering pada kerongkongannya ya. Nah, sebenarnya apa hubungannya kegiatan olahraga ini dengan bulan puasa sendiri, Mas? Oke. Jadi gini, memang efek dari ketika berolahraga itu tadi memang tenggorokannya kering dan lain sebagainya. Itu salah satu otomatikal tubuh kita merespon dari kebutuhan cairan. Ketika kita berolahraga, kemudian ketika puasa cairannya kan nggak tercukupi, sehingga ada respon tubuh yang memberikan informasi ke kita bahwa kita ini butuh cairan. Itu salah satunya adalah kerongkongan kering dan lain sebagainya. Kemudian suhu tubuh yang sebelumnya mungkin rendah kemudian panas ya, jelas meningkat ketika berolahraga. Sehingga itu yang menyebabkan adaptasi tubuh memberikan respon yang tadi yang disebutkan. Tapi sebetulnya untuk kasus-kasus di mana
orang mengalami obesity atau kegemukan ya, berat badan berlebih seperti itu sangat dianjurkan. Misalnya, ya betul, karena gini, ketika berpuasa, energinya itu adalah energi cadangan yang akan dipakai sebagai energi ketika melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Makanya ketika kita berolahraga, nanti energi yang dipakai energi cadangan. Ketika energi tadi nggak ada asupan makanan kan, jadi nggak ada sumber energi yang diambil, akhirnya tubuh otomatis akan mengambil energi tadi, termasuk adiposa, lemak tubuh, lemak yang ada di visceral perut ya, kemudian di bawah lapisan kulit dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih. Berarti bagaimana ini kan Mas Tiro tadi katakan dianjurkan atau sangat dianjurkan mereka yang obes. Obes, betul. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang kurus? Nah, nggak ada masalah. Kurus itu sebenarnya gini, tergantung dari target. Ya, artinya gini, kurus pun itu sebenarnya akan menjaga kebugarannya, gitu. Kalau gemuk tadi ada target supaya menurunkan berat badan, tapi ketika kurus tetap melakukan olahraga, itu tetap akan menjaga kebugarannya. Artinya nggak ada yang sia-sia. Jadi olahraga itu nggak hanya untuk orang-orang yang obesitas atau berat badan berlebih. Orang yang berat badannya ideal pun atau kurus pun sebenarnya sangat butuh untuk kebugaran sebenarnya targetnya seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan lagi nih Mas Tiro, apa sih yang harus diperhatikan saat olahraga pada saat bulan suci Ramadan? Ya. Oke, jadi gini, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah masalah klinisnya dulu. Ada nggak penyakit klinis yang misalnya nih jantung, ada penyakit jantung, kemudian ada diabetes, kemudian hipertensi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan resiko ketika berolahraga. Sehingga nanti ketika memaksakan untuk olahraga harusnya masyarakat tahu batasan-batasan harus dilakukan. Itu yang pertama. Kita harus tahu tentang masalah klinis kita. Kita ini termasuk kategori memiliki penyakit, riwayat penyakit atau memang sehat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga yang tepat. Artinya gini, kita harus menyesuaikan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu rendah, sehingga tepat sasaran optimal. Nah, pentingnya ketika kita tahu keilmuan tentang olahraga, itu akan tepat gitu program yang akan diberikan ketika berolahraga gitu. Kemudian cairan. Tadi berhubungan dengan apa yang harus diperhatikan. Cairan ketika sahur maupun buka puasa, penuhi cairan tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Misalnya 8 gelas per hari dan lain sebagainya gitu ya minimal. Kemudian yang jelas asupan nutrisi yang ketika sahur dan buka puasa itu harus diperhatikan. Itu sih. Ya. Memang itu mempengaruhi 12 jam ke depan ya Mas. Betul. Ya. Nah, kita akan terus berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Dari beliau adalah sport terapis, sport science dan juga CEO dari LSHC. Setelah yang berikut ini masih di Ramadan Sehat, sehatkan tubuhmu, sehatkan jiwamu. Pemirsa Davika TV kembali di Ramadan Sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Dan tema kita hari ini masih tentang olahraga sehat selama bulan suci Ramadan. Mas Tiro, olahraga apa saja yang biasanya dianjurkan saat puasa dan bagaimana cara melakukan aktivitas secara fisik pada saat bulan puasa? Oke, kembali ke olahraga yang memang dianjurkan. Kita harus melihat aspek klinis yang ada di tubuh seseorang gitu, sehingga penerapannya akan tepat sasaran gitu. Nah, kalau
digeneralisasikan atau secara umum ya, olahraga yang paling ideal atau bagus untuk menjaga kebugaran adalah olahraga aerobik. Aerobik itu bukan hanya senam ya. Artinya olahraga yang membutuhkan durasi waktu sekitar 30 sampai 45 menit lebih. Itu bukan terlalu lama, Mas Tiro? Sebetulnya enggak, karena ketika durasi itu sebenarnya ada step kita rest gitu ya. Jadi nggak full 30 menit gitu. Nah, kalau anaerobik tadi itu olahraga yang mungkin hanya sekitar 10 menit ke bawah gitu ya. Misalnya kayak sprint 100 meter dan sebagainya. Nah, kembali ke bahasan yang tadi bahwa olahraga yang tepat adalah kardio tadi ketika yang kita melakukan puasa gitu ya. Itu yang diberikan adalah intervensi olahraga aerobik, misalnya jalan, sepeda, berenang, ya, jogging itu boleh, jogging ringan gitu ya. Itu juga boleh diterapkan seperti itu kurang lebih. Nah, Mas Tiro, bagaimana dengan lansia? Kan lansia juga perlu kebugaran tubuh. Kebugaran, betul. Nah, memang tadi kan dijelaskan memang harus mengetahui secara klinis penyakit apa saja yang memang dimiliki untuk olahraga yang memang mereka biasa lakukan. Kalau lansia kan biasanya cuma jalan. Ya. Tapi memang itu sudah cukup baik ya selama bulan puasa untuk lansia melakukan aktivitas fisik. Oke, untuk lansia sebetulnya ya sudah cukup baik gitu ya. Artinya ketika kondisi tubuhnya sudah meningkat, pasti kan terjadi degeneratif atau kemauan tubuhnya jadi turun gitu ya. Nah, sebetulnya ketika jalannya memang memenuhi durasi yang dibutuhkan oleh setiap orang gitu ya. Misalnya tadi 30 menit jalan, mungkin istirahatnya 1 menit di antar 30 menit itu dibagi menjadi 3 step gitu ya. Itu sebenarnya bisa dikategorikan ke olahraga. Yang membedakan tadi, kenapa jalan masuk aktivitas fisik gitu ya, dibandingkan jogging. Tergantung dari program. Kalau jalannya hanya 5 menit selesai, banyak selfie-nya, nah itu yang termasuk bukan olahraga gitu. Gitu itu kurang lebih gambarannya. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, Mas Tiro sendiri kan lebih sebagai sport terapis, science juga ya. Nah, kalau bicara ini kan Mas Tiro pasti selama aktivitasnya pasti menangani banyak atlet ya. Atlet, degeneratif, ya. Nah, kalau bicara atlet, Mas, apakah mereka dianjurkan berolahraga pada saat bulan suci Ramadan? Oke. Sebetulnya dalam olahraga prestasi itu tidak ada hentinya berolahraga atau latihan gitu. Justru ketika puasa atau Ramadan, program latihan diberikan ketika menjelang buka puasa. Atau tapi sangat jarang sih ketika menjelang sahur itu sangat jarang. Karena masih terlalu pagi. Masih terlalu pagi, ya betul. Tapi rata-rata kalau di olahraga prestasi yang capaiannya adalah kemenangan gitu, termasuk atlet tadi, biasanya penerapannya adalah ketika menjelang buka puasa, alias ngabuburit gitu sambil olahraga. Seperti itu rata-rata. Nah, bagaimana ketika mereka pada saat bulan puasa itu bertanding? Karena kan memang mungkin ada atlet yang di beberapa negara memang harus melakukan pertandingan seperti itu. Ada yang justru tetap konsisten untuk berpuasa ketika dalam pertandingan. Tapi jelas performanya akan berbeda gitu. Tapi ada penelitian juga yang mengatakan bahwa ketika berpuasa justru performanya jadi naik. Kemampuannya jadi naik. Kalau secara sains dipengaruhi oleh apa itu biasanya, Mas? Yang pertama adalah ketika berpuasa itu tubuh kita akan membuang toksik atau racun ya. Artinya sterilisasi tubuh kita akan artinya pembersihan tubuh ya, membersihkan tubuh. Itu akan terjadi dalam tubuh kita. Artinya kita membuang kotoran-kotoran racun dan sebagainya yang nggak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, justru beberapa atlet di dunia ya yang misalnya di bulan Ramadan tetap bertanding, justru banyak atlet yang performanya bagus. Performanya bagus, kemudian tetap bisa berlatih mengikuti atlet-atlet lain yang nggak berpuasa, gitu. Nah, jadi beberapa pengalaman yang ada seperti itu gambarnya. Tetap berpuasa walaupun mereka bertanding. Ya, betul. Oke. Nah, pertanyaan saja Mas Tiro, sebenarnya kapan sebaiknya ketika kita berpuasa intermittent ya, atau mungkin sekarang lagi ngetren tuh intermittent fasting ya. Dengan pola makan yang diatur, makan mundur, terus apa hubungannya antara intermittent sendiri dengan olahraga selama bulan puasa dalam jangka waktu tertentu? Oke, jadi gini,
lebih mudahnya saya akan menggunakan bahasa yang lebih mudah ya dipahami oleh masyarakat ya. Jadi gini, ketika tubuh tidak memiliki asupan energi, ketika kita di luar bulan Ramadan gitu ya, makanannya cukup misalnya pagi, siang, sore. Nah, di bulan Ramadan kan berbeda nih, hanya 2 kali makan, misalnya ketika sahur dan berbuka gitu. Nah, di fase siangnya itu selama 12 sampai 16 jam, artinya itu setiap negara beda-beda gitu. Nah, di situ nggak ada asupan energi yang bisa dipakai kan, karena tadi nggak ada asupan makanan yang kita input dalam tubuh, sehingga si tubuh akan otomatis menggunakan energi cadangan di dalam tubuh kita. Itu kenapa kok intermittent fasting ini sangat bagus juga sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami obesity. Lebih ke obesity. Sebenarnya secara general juga sama. Nggak hanya obesity, artinya orang lain yang nggak obesity pun nggak ada masalah diberikan treatment itu gitu. Jadi sebenarnya bagus dengan kondisi itu. Gitu ya. Ya kalau hubungannya jelas gini. Secara aktivitas kita pasti akan membutuhkan energi. Nggak hanya olahraga, kita masak, kemudian ibu-ibu misalnya yang nyuci baju ketika puasa itu butuh energi. Tapi karena tadi nggak ada asupan makanan, energi yang dipakai akan memakai energi cadangan tadi, lemak dalam tubuh dan sebagainya. Nah, itu tadi ketika ada aktivitas fisik atau olahraga, terus penerapannya terhadap kebutuhan ketika berpuasa itu sangat bagus sebetulnya. Hubungannya sangat erat dan itu bagus lah gitu dalam penerapannya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang barangkali memiliki penyakit MAH? Penyakit MAH. Oke. Nah, ini yang justru cukup luar biasa nih. Beberapa klien atau beberapa orang yang ketika saya interview gitu, justru orang yang MAH diikhtiarkan untuk berpuasa, nggak ada masalah di MAH-nya malahan. Gitu. Jadi ya itu luar biasanya Allah kasih kekuatan gitu ya, sehingga ketika berpuasa walaupun punya penyakit kronis MAH gitu misalnya, justru malah MAH-nya nggak ada masalah ketika ada niat itu tadi. Mungkin ya itu di luar dari ini ya aspek logik ya gitu. Itu memang banyak terjadi ya. Banyak terjadi ya. Banyak bisa berolahraga pastinya Mas ya. Harusnya bisa ya. Tapi harus dilihat dulu kondisinya, lagi fit nggak gitu, artinya kondisi tubuhnya memungkinkan untuk olahraga atau enggak gitu. Oke deh. Nah pemirsa Davika TV masih banyak pertanyaan seputar Ramadan Sehat bersama dengan narasumber kita. Pemirsa Davika TV, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini, masih di Ramadan Sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Alhamdulillah. Ramadan Sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa bersama dengan Rahardian Eko Yudhistiro dari LSHC seputar olahraga sehat selama bulan suci Ramadan. Stiro, kalau tadi kan kita sedikit menyinggung soal mereka-mereka yang berpuasa, berolahraga dengan kondisi MAH. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang berolahraga dengan kondisi penyakit seperti stroke atau mungkin jantung, nah itu seperti apa? Jadi gini, tadi sesuai apa yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya ada treatment olahraga yang nggak sama gitu ya. Ada kardio, ada strength training. Sebenarnya yang paling aman untuk masyarakat yang menderita penyakit
diabetes misalnya, kemudian hipertensi, stroke, itu bisa melakukan olahraga strength training. Ya, misalnya kakinya lurus, mengangkat, naik turun dan lain sebagainya begitu. Kemudian latihan penguatan menggunakan dumbbell atau barbel seperti itu. Kemudian pakai karet dan latihan penguatan sejenisnya sehingga itu aman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada konsep ergocycle namanya. Jadi sepeda statis yang bisa diakses oleh masyarakat gitu, bisa dibeli lah artinya gitu, difasilitasi. Nah, sehingga masyarakat ini nggak perlu misalnya gini, takut ketika lari keliling komplek gitu ya. Itu takut nanti nggak kuat kemudian jatuh atau pingsan, akhirnya nggak ada yang menolong dan sebagainya. Sebetulnya bisa menggunakan sepeda statis tadi di rumah. Kemudian penerapannya ya berolahraga selama 30 menit tadi atau 1 jam kalau mampu, sehingga nanti ada target untuk istirahat di setiap pace-nya. Misalnya target hari ini 10 kilo gitu ya bersepeda, artinya selama misalnya 45 menit gitu. Nah, nanti setiap 5 kilo pace-nya nanti istirahat, minum dulu, baru nanti mulai lagi ketika sudah fit lagi. Tapi kalau yang puasa jelas istirahat aja tanpa minum ya, gitu kurang lebih. Istirahat aja mungkin sekitar 2-3 menit istirahat, nanti dilanjutkan lagi olahraga. Seperti itu kurang lebih. Secara Mas sebagai sport terapis juga sport science, Mas, kalau dilihat kondisi masyarakat kita ya, khususnya di Lampung ini, apakah masyarakatnya memang sudah mengolahragakan mereka sendiri, Mas? Kalau dari kacamata Mas Tiro. Oke, kalau saya melihat dari lingkungan ya Pak Abi ya, sebetulnya tren olahraga itu belum begitu diterapkan di masyarakat, terutama di Lampung gitu ya. Artinya masyarakat menggunakan olahraga ini sebagai media kesenangan saja, bukan ke arah untuk kebugaran kesehatan gitu. Olahraga diterapkan untuk kesenangan, artinya gini, ketika main sama teman-teman atau teman selansianya jalan gitu, hanya sebatas have fun, bukan tujuannya adalah untuk bugar atau sehat begitu. Nah, itu yang tren itu yang sering saya lihat di lingkungan ini. Padahal sebetulnya menurut riset olahraga itu masuk ke dalam kategori preventif atau pencegahan. Nah, pencegahan dari apa sih? Dari banyak penyakit lah ya, termasuk tadi penyakit degeneratif, hipertensi, stroke, diabetes dan sebagainya. Tapi penerapan di masyarakat memang masih kurang, minim ya. Kemudian yang kedua terkait tentang data. Menurut Riskesdas dari Kemenkes ya tentunya, bahwa tingkat penyakit degeneratif tadi termasuk hipertensi itu setiap 5 tahun itu meningkat terus. Nah, itu kita lihat apakah faktornya adalah genetik atau kebiasaan pola hidup. Termasuk dalam hal ini adalah olahraga yang nggak pernah diterapkan di lingkungan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya. Nah, pemerintah juga sebenarnya sudah memberikan program, termasuk Germas dalam Kemenkes ya, Gerakan Masyarakat Sehat gitu ya. Kemudian ada di Kemenpora itu ayo olahraga gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan. Cuma memang penerapan implementasinya di masyarakatnya yang memang agak belum sulit. Agak sulit. Kadang juga masyarakat karena banyak aktivitas pekerjaan yang sudah terlalu padat ya, kemudian sudah lelah gitu, sehingga mau olahraga akhirnya ya udah males gitu atau udah terlalu capek gitu, sehingga nggak begitu merasa penting bahwa olahraga itu dilakukan gitu. Nah, kalau dari sains secara sport ya Mas ya, apakah memang sentral dari segala penyakit itu ada di kaki, Mas? Oke, nah gini, dalam movement atau pergerakan itu pasti kita berpindah satu titik ke titik yang lain, kita menggunakan kaki nih rata-rata gitu. Nah, seperti apa yang disampaikan Dr. Tirta kalau salah ya, beberapa edukasi dari beliau gitu ya. Kaki ini paling utama, investasi terbesar ketika kita di usia lansia gitu ya. Itu betul, karena apa? Karena kita untuk bergerak pun paling utama selain menggunakan anggota gerak tubuh kita, tangan dan sebagainya, kita menggunakan kaki yang paling utama untuk perpindahan, untuk bergerak dan sebagainya. Sehingga investasi yang terbesar betul adalah di kaki gitu. Nah, bagaimana investasi yang tepat gitu ya? Yang jelas tadi strength training yang diterapkan, kebiasaan masyarakat untuk berolahraga dan penguatan ototnya itu, sehingga nanti
bukan berarti kita akan terhindar dari degeneratif. Sebenarnya dengan latihan itu tetap kita akan ada di titik itu, di titik degeneratif itu atau kemampuan tubuh yang menurun. Tapi prosesnya akan lebih lambat dibandingin orang yang nggak sama sekali berolahraga atau latihan penguatan. Seperti itu gambarannya. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang olahraga dengan bulan suci Ramadan, yang seperti yang kita sudah bahas, mungkin saling terkait memang ya. Nah, bagaimana Mas cara menjaga asupan cairan dalam tubuh? Kalau tadi sudah dibahas sedikit, tapi mungkin ingin dipertegas bagaimana caranya menjaga asupan cairan berolahraga, tapi di bulan suci Ramadan, khususnya untuk mereka-mereka yang lansia atau mungkin saya nggak tahu ya Mas, kalau dalam penelitian lansia dan anak-anak atau mungkin remaja itu lebih kuat mana ketika berpuasa dengan olahraga, Mas? Oke, jadi gini, beberapa asupan tadi ya strateginya yang jelas gini. Rata-rata memang kalau secara riset gitu ya, lansia atau manusia ya, manusia secara umum itu membutuhkan kurang lebih 8 gelas ya, sekitar 1,5 liter sampai 2 liter gitu ya. Walaupun kadang-kadang pada saat bulan suci Ramadan nggak mencukupi, Mas. Nggak mencukupi gitu ya. Memang gini, strateginya adalah ketika buka puasa gitu ya, dipenuhi misalnya buka puasa nih langsung misalnya 2 gelas. Kemudian sholat maghrib, nah pasca sholat isya itu minum lagi 2 gelas gitu. Setelah itu selesai, nggak lama mungkin istirahat dulu ya. Kemudian menjelang buka puasa, menjelang sahur itu nanti 2 gelas dulu. Ketika mendekati imsak mungkin ya, sholat sebelum masuk ke imsak 2 gelas lagi. Artinya itu tadi asupannya bisa tercukupi. Yang memang dianjurkan. Yang memang dianjurkan. Tapi kadang-kadang kalau lupa ya, ini hubungannya, waduh, nggak bisa nih misalnya. Ada beberapa aspek masyarakat yang kebutuhan cairannya nggak terlalu banyak. Nah, sebaiknya memang olahraganya agak dibatasi. Tadi hubungannya ke anak-anak juga. Agak dibatasi, artinya nggak sampai mengeluarkan cairan yang berlebih. Ya, jadi asupan cairannya karena tadi terbatas, berarti energi yang digunakan termasuk cairan tubuhnya itu juga harusnya dibatasi juga. Artinya olahraganya jangan sampai terlalu over gitu, sehingga overreaching atau overtraining jadi dehidrasi gitu. Hidrasinya harus benar-benar disesuaikan gitu. Nah, satu pertanyaan Mas, kalau bulan suci Ramadan itu bagus nggak sih kita buka puasa langsung mengkonsumsi air dingin atau es? Oke, gini. Nah, kalau bicara soal air es gitu ya, yang dipercaya masyarakat itu selama ini, kalau air es buat tubuh kita jadi gemuk gitu ya. Nah, itu tidak benar sama sekali. Gitu, itu tidak benar sama sekali. Itu yang pertama. Bahwa sebenarnya air es itu tidak mengandung kalori gitu ya. Gitu. Yang justru mengandung kalori itu es tehnya misalnya. Baru minum ada gulanya banyak gitu ya. Tehnya kemudian diminum, itu gulanya itu yang sebenarnya kalorinya tinggi, sehingga itu yang bikin gemuk. Nah, tadi pertanyaannya apakah bagus gitu ya kita buka puasa langsung, terus minum es gitu. Memang sebaiknya gini, tubuh kita ini sebenarnya cerdas, artinya secara otomatis Tuhan menciptakan tubuh kita dengan segala kelengkapannya. Ketika diasupin air es, dia langsung beradaptasi. Tapi memang sebaiknya step by step, jangan langsung air es ketika buka puasa. Jadi air biasa dulu, kemudian tubuh sudah mulai beradaptasi, suhu tubuh juga beradaptasi, hemostatisnya juga berjalan. Akhirnya baru nanti setelah sholat maghrib, sholat isya baru boleh kalau memang mau es. Itu akan lebih aman. Ada trik khusus betul, agar bisa menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Betul. Terakhir Mas, closing statement dari Mas Tiro untuk masyarakat pecinta Davika TV, olahraga selama bulan suci Ramadan apa Mas? Ada tips-tips khusus barangkali. Baik, yang terakhir bahwa kalau saya menilai sendiri secara sports science ya. Jadi jangan karena Ramadan atau berpuasa kita berhenti berolahraga, karena olahraga menjadi suatu kebutuhan gitu ya, keniscayaan di mana kita tadi menjaga tubuhmu, menyehatkan tubuhmu dan menyehatkan jiwamu juga gitu. Artinya melalui metode olahraga ini juga menjadi olahraga yang metode yang tepat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika berolahraga perhatikan keadaan tubuh, kira-kira fit atau enggak di saat itu gitu. Kalau misalnya fit boleh melakukan olahraga, tapi kalau misalnya kondisi tubuhnya lagi enggak fit, jangan dipaksakan untuk olahraga walaupun sebenarnya kebutuhan olahraganya tinggi gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, programnya harus tepat.
sehingga tahu kapasitas tubuh dengan kemampuan tubuh dengan olahraga yang akan dijalani gitu, sehingga nanti manfaat dari olahraga itu bagus. Olahraga itu seperti mata pisau, kalau kita salah menggunakannya itu bisa mematikan, tapi kalau tepat sasaran penggunaannya kita akan dapat manfaat yang luar biasa. Itu kurang lebih. Gitu Terima kasih Mas Tiro untuk tips dan juga sarannya untuk masyarakat pecinta Davika TV yang menjalankan olahraga selama bulan suci Ramadan. Sekali lagi pemirsa Davika TV, pentingnya olahraga saat bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan di Ramadan Sehat Davika TV kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan akhirnya usai sudah pertemuan kita di Ramadan Sehat. Sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Bersama dengan Rahadian Eko Yudhistiro, saya Iwan Suwardi. Dan saya Rahadian Eko Yudhistiro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.